Oke gengs, pada kesempatan kali ini seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview atau mengulas estimasi atau perkiraan penghasilan YouTube-nya channel Diora Dior dan channelnya Nalendra Manggalayuda. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya Diora Dior dan Nalendra Manggalayuda, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer ya. Oke geng, langsung saja kita beralih ke Nox Influencernya. Di sini bisa kita lihat jumlah subscribernya Diora Dior itu mencapai 290.000 subscriber, naik sebanyak 0,35%. Semoga tahun ini bisa sampai 1 juta subscriber ya, amin. Kemudian geng, rata-rata view-nya itu mencapai 18,46 juta kali ditonton, itu naik sebanyak 0,44%. Semoga jumlah subscriber dan jumlah penontonnya Diora Dior meningkat terus ya, amin. Lalu kita beralih ke status channelnya. Data diperbarui pada tanggal 18 bulan 1 tahun 2021. Dari segi channelnya Diora Dior menempati peringkat global di urutan 94.240 dunia, sedangkan di negara Indonesia menempati peringkat 3.236. Kemudian tampilan rata-ratanya Diora Dior itu mencapai 312,99.000. Dan dari segi tampilan rata-ratanya, channel Diora Dior menempati peringkat global di urutan 57.799 dunia. Semoga peringkatnya kedepannya naik terus ya geng, amin. Lalu geng, kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya Diora Dior dari YouTube berdasarkan Nox Influencer. Taksiran penghasilannya itu mencapai 42,7 juta rupiah sampai 149,5 juta rupiah. Wow. Lalu CPM-nya mencapai 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Jadi CPM itu merupakan singkatan dari cost per mile atau biaya per 1000 iklan. Jadi per 1000 iklan itu dihargai di interval 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Berikutnya geng, Diora Dior analisis skor Nox-nya itu mencapai 4,12 dari 5, itu dikategorikan excellent. Kemudian dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Diora Dior, view subsnya itu mencapai 37,16%, dikategorikan luar biasa. Kemudian like view-nya itu mencapai 1,87%, dikategorikan bagus. Kemudian komen view-nya itu mencapai 0,43%, dikategorikan luar biasa. Dan dislike view-nya mencapai 0,08%, dikategorikan bagus. Kemudian kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara mana saja yang telah menonton videonya Diora Dior. Di sini ada negara Indonesia mencapai 52%, ada negara Malaysia mencapai 12%, lalu ada Amerika Serikat mencapai 4%, lalu ada Jerman 2%, India 2%, kemudian ada Kenya mencapai 2%, ada Prancis mencapai 1%, berikutnya ada Finlandia 1% juga, kemudian ada Belanda 1%, dan lainnya 23%. Jadi itu lagi yang review estimasinya penghasilan YouTube-nya Diora Dior. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya channel Nalendra Manggalayuda. Di sini bisa kita lihat jumlah subscribernya Nalendra Manggalayuda itu mencapai 609.000 subscriber, naik sebanyak 0,16%. Semoga tahun 2021 ini bisa sampai 1 juta subscriber ya, amin. Kemudian geng, rata-rata view-nya itu mencapai 87,89 juta kali ditonton, itu naik sebanyak 0,51%. Semoga dari segi jumlah subscriber dan jumlah penontonnya meningkat terus, amin. Lalu kita beralih ke status channelnya. Data diperbarui pada tanggal 18 bulan 1 tahun 2021.
Dari segi channelnya Nalendra Mangalayuda menempati peringkat global di urutan 43.039 dunia. Sedangkan di negara itu menempati peringkat 4.142. Kemudian geng, tampilan rata-ratanya itu mencapai 793,1 ribu kali ditonton ya. Jadi per video itu mencapai 793 ribuan. Berikutnya dari segi tampilan rata-ratanya channelnya Nalendra Mangalayuda menempati peringkat global di urutan 22.198 dunia. Semoga kedepannya peringkatnya Nalendra naik terus ya geng, amin. Lalu kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya channel Nalendra Mangalayuda dari YouTube berdasarkan Nox Influencer. Taksiran penghasilannya itu mencapai 87,54 juta rupiah sampai 700,33 juta rupiah. Wow. Kemudian CPM-nya itu mencapai 6,88 ribu rupiah sampai 55,01 ribu rupiah. Jadi geng, CPM itu merupakan singkatan dari cost per mile atau biaya per 1000 iklan. Jadi per 1000 iklan itu dihargai di interval 6,88 ribu rupiah sampai 55,01 ribu rupiah. Jadi seperti itu. Kemudian Nalendra Mangalayuda analisis skor Nox-nya itu mencapai 4,07 dari 5. Itu dikategorikan excellent ya. Berikutnya dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Nalendra Mangalayuda, view subsnya itu mencapai 100,33% dikategorikan luar biasa. Lalu like view-nya itu mencapai 1,31% dikategorikan normal. Kemudian komen view-nya itu mencapai 0,29% dikategorikan luar biasa. Dan dislike view-nya itu mencapai 0,07% dikategorikan bagus. Lalu kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara mana saja yang telah menonton videonya Nalendra. Di sini ada negara Indonesia mencapai 40%, lalu ada negara Malaysia mencapai 17%, lalu ada Amerika Serikat mencapai 5%, berikutnya ada negara India mencapai 3%, ada negara Jerman juga mencapai 2%, negara Kenya 2%, berikutnya ada Kroasia 1%, ada negara Finlandia 1% juga, Belanda 1% juga, dan lainnya 28%. Jadi itu lagi yang review penghasilan YouTube-nya Nalendra Mangalayuda dan Diora Dior. Jadi itu hanya estimasi ya geng, hanya perkiraan penghasilan berdasarkan Nox Influencer. Jadi yang tahu penghasilan yang akurat itu Diora sendiri dan Nalendra sendiri, pihak dari mereka. Oke geng, semoga kedepannya channelnya Diora dan Nalendra makin maju. Tetap support channelnya dengan cara subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau di-review, silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di next video.